Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di perjalanan keluarga kami. Hari ini, kita akan menuju salah satu hidden gem di Bandung Timur, Gunung Pangradinan. Perjalanan sederhana, tapi penuh cerita dan momen yang ingin kami bagikan. Untuk menuju Gunung Pangradinan, kami memilih rute melalui jalur Cijapati. Kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami. Jalan yang relatif lenggang membuat waktu tempuh dapat terpangkas dengan baik, sehingga perjalanan terasa lebih efisien. Meski demikian, kewaspadaan tetap menjadi hal utama, karena setiap tikungan dan kontur jalan tetap perlu diperhatikan. Pony dogs, ada pony dogs. Bagus dong. Bagus. Setelah perjalanan sekitar 1 jam dari tempat kami menuju Gunung Pangradinan, kami melewati banyak desa kecil dengan suasana khas pegunungan. Jalan yang menanjak, berkelok, tapi disitulah keseruannya. Kita bisa melihat keindahan alam dan membuat perjalanan ini menjadi tidak terasa jauh. Ma, Renda. gitar kayak gimana? Lah itu ada Biasa. Renda. Ini Ilyasa bin Rabah. Gunung Pangradinan berada di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Tiket masuknya terjangkau. Biasanya sekitar 10.000 sampai 15.000 per orang. Parkir motor dan mobil juga tersedia di bawah. Rutenya ramah keluarga, jadi aman untuk membawa anak-anak. apa lagi apa? Si papa kalau dicampak. Sebelum naik, kami pastikan anak-anak nyaman. Tidak perlu membawa banyak barang. Cukup minum, cemilan, dan semangat. Kami beristirahat sejenak untuk menyiapkan fisik dan memeriksa perlengkapan sebelum memulai pendakian. Suasana tenang di sekitar base camp menjadi ruang untuk merencanakan jalur dan strategi perjalanan. Setelah semua persiapan dinyatakan siap, pendakian menuju Gunung Pangradinan pun dimulai dengan ritme yang teratur dan penuh kehati-hatian. Bismillah. Kejang Rey. Arsip 17.
Trek awal terasa landai dan menyenangkan. Jalur yang masih terbuka dan suasana rindang di sekelilingnya menjadikan langkah pertama begitu ramah bagi siapapun, termasuk keluarga. Udara yang sejuk, cahaya matahari yang tersaring pepohonan, serta kontur tanah yang stabil menciptakan ritme perjalanan yang tenang. Ini adalah bagian pendakian yang memberi kesempatan untuk menyesuaikan napas, menikmati pemandangan sekitar, dan memasuki suasana hutan Pangradinan dengan perlahan. Yuk. Ledakan. Tunggu, dipoto dulu di situ. Tunggu, naki-naki. Wow. Ngomong, kita udah nyampe. Oke. 1, 2, 3, go! Ayo jalan. Di pintu rimba Pangradinan, kami berhenti sejenak untuk mengabadikan momen. Gerbang ini menjadi tanda dimulainya jalur hutan, sekaligus titik penting sebelum melangkah lebih jauh ke dalam kawasan Pangradinan. Pertama kudu ieu. Dek, semangat. Bibil, Semangat. Beril, Bebe, aku jangan rey. Semuanya. Iya, hampir jatuh. Hampir jatuh. Bebe, jangan Beril ya, Bibil. Iya, ketiga. Yasmi keberapa? Iya, keempat. Nya juga tuh ku ayah. Nah, Reng, nya juga tuh ku ayah. Memasuki pertengahan perjalanan menuju pos 2, ritme langkah kami mulai menyesuaikan dengan kontur jalur yang perlahan menanjak. Di sela perjalanan, kami memastikan kondisi anak-anak tetap baik, mengecek napas mereka, memastikan mereka tidak kelelahan, serta memberi jeda kecil ketika diperlukan. Suasana hutan yang teduh membantu menjaga energi tetap stabil. Sementara suara alam di sekitar menjadi pengiring yang menenangkan sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Ayo, Dek. Iya, sini. Napas magnum. Dek, ya. Ayo sakot, ya. Angkok. Ini juga tuh. Papa. Iya. Nanti jajan di situ. Tuh. Kita. Iya, Tanya deh. nanti. Emang ada 4 gitu.
Di pos 2, kami berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga. Titik ini menjadi jeda penting sebelum melanjutkan pendakian, memberi waktu untuk mengatur napas, minum, dan memastikan kondisi tetap stabil. Jen. Lu berdua ya kita Kak. Dadah, Dek. Tuh, Jalannya lurus ini mah. satu belokan lagi. Ayo, satu belokan lagi. Rinceng betul bener. Asli. Keren mah. Cucu. Puncak Bayangan. Di sini. Mau dipotong. Tiba di puncak Bayangan, langkah kami terhenti sejenak. Dari kejauhan terdengar tawa anak-anak yang sudah sampai lebih dulu. Suara riang mereka menyatu dengan hembusan angin pegunungan. Di antara kabut tipis dan pepohonan, terlihat ayunan sederhana, fasilitas dari pengelola, yang terus bergerak mengikuti gerak mereka. Momen itu menghadirkan rasa hangat. Perjalanan yang melelahkan tiba-tiba terasa ringan, seolah alam sendiri menyambut kedatangan kami. Ajarlah sabar. Sok Pepe duluan, Pepe duluan. Iya suka loh. Aduh. Ini loh sukanya. Aduh, awas hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Mau. Hati-hati. Yo. Iya gitu. Wow. Sampai ke puncak, Cang. Ayo. Kita buru ke puncak nam. Oh, alhamdulillah. Oh my god. Kita sudah jauh. Awas sini ke sini. Mau berangkat. Punya jauh gak apa-apa. Abang mau makan pop mie. Iya nanti. Akhirnya, kami tiba di puncak Gunung Pangradinan. Setelah perjalanan panjang melewati hutan, tanjakan,
dan rasa lelah yang datang silih berganti, puncak ini menyambut dengan hamparan langit yang terbuka. Angin dingin, udara bersih, dan pemandangan yang terbentang luas menjadi hadiah yang sepadan untuk setiap langkah yang telah kami tempuh. Oh, ini Bibil, kenapa marah-marah? Hei, 1, 2, 3, lihat sini. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3. mau kemana dek? Hah? Cuma buat istirahat. Ikutin. Ikutin kami guys. Was deh, hati-hati. Iu, basah. Iu, Cari lagi. Nyampe dek. Mana wan jauh-jauh teh? Belajar sendiri, belajar. Sok sini. Tahan tangannya. Sok. Pet. Nyampe. Mata apa lu? kayak ini deh. Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya duduk bersama di area puncak. Kami berkumpul dan berbagi cerita sederhana. Menyalakan kompor kecil, lalu menyeduh kopi hangat dan menyantap makanan ringan. Di antara angin yang lewat pelan, suasana terasa lebih dekat, lebih tenang. Obrolan pun mengalir pelan, sederhana, namun terasa berharga. Momen kecil seperti inilah yang membuat setiap perjalanan punya makna. Duduk bersama, sambil menikmati keindahan alam semesta, saling memberi ruang dan menghargai kebersamaan yang sering terlewat di hari-hari biasa. Sok cari. Awas turunnya. Jangan bapak-bapak tuh gitu. Oh itu tuh. Sementara itu, anak-anak berlari riang, bermain petak umpet di antara pohon ilalang dan kabut tipis yang menari di puncak. Tawa mereka menggema, menambah hidup suasana. Seolah puncak ini menjadi taman bermain kecil di atas awan. Ayo cari. Ya. Iya.
kujang rek. Aduh, kalah jatuh. Kalah jatuh. Halo, kemas dulu. Kemas dulu. Kembali ke pahamu. Oh, rumah. Ampun. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Tanpa disadari, waktu berjalan begitu cepat. Pulang dulu. Senda gurau perlahan mereda, Pulang dulu. dan kami mulai berkemas untuk perjalanan pulang. Ada rasa enggan untuk meninggalkan ketenangan ini. Namun, setiap perjalanan selalu punya akhirnya. Dengan hati yang kembali penuh, kami bersiap menuruni jalur, membawa pulang cerita yang tidak akan mudah dilupakan. Ayah. Kesian atah nama. Sudah ada beriel, lihat. Ada beriel. Aduh. Papa mau main ayunan. Iya, sok. Papa nanti ke rumah Bebe boleh? Iya boleh. Bebe dadah dulu. Dadah, Yasmin dadah. Kalau jalan. Mau haus nanti di atas dek. Nah, rasa ada dek kalau mau. Yuk. Awan amsin. Direct deck tuh. Itu di sana direct deck. Ini pejangan deh. Ada adik-adik semua. Heeh. Edit nanti. Siswa teh teh kudu balik deui ka base camp ibu Haji Tati deui. Bawa urang teh balik pindah ke Badimah balik Bar 5 deui. Oh, senok nggak? Bibil juga. Ini si anak indah. Si mantap. Papa mau ke rumah Bebe. Iya, nanti ke BI. Iya, nanti ke BI. Seru ya jadi teman. Iya. Sok, kita pulang. Ketawa ke TV terus. Kaki getar nggak enak? Kalau agak nyaman banget udah. Saat memasuki jalur turunan, Pelan-pelan. langkah kami dibuat lebih perlahan dan jalannya. teratur. Jalannya Kontur tanah yang lembab dan beberapa batu licin mengharuskan kami lebih berhati-hati. Di setiap jeda pendek, kami memastikan kondisi anak-anak tetap baik, memeriksa napas mereka, rasa lelah, dan memastikan mereka tetap nyaman untuk melanjutkan perjalanan pulang. Turunan ini menjadi pengingat bahwa perjalanan pulang pun membutuhkan fokus yang sama seperti saat mendaki, agar setiap langkah tetap aman hingga kembali ke base camp.
Indah. Padangan. Oh iya. Yuk kita ke sana. Tunggu dulu, jangan lari. Kita main perosotan yuk. Jangan lari. Aku udah lama gak main perosotan di TK. Sekolahan aku ada perosotan kok. Sekarang mah. Ya. Gunung Pangradinan kembali mengajarkan dan mengingatkan bahwa keindahan alam selalu patut dan harus dijaga, bukan hanya untuk dinikmati. Jadi rada capek ya. Mari kita pulang dengan membawa rasa syukur dan bersama-sama menjaga kelestarian alam, agar setiap langkah yang datang setelah kita tetap menemukan keheningan, keindahan, dan kehidupan di dalamnya. Terima kasih telah menonton dan menemani setiap langkah perjalanan kami. Semoga apa yang kami bagikan dapat memberi manfaat serta menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mencari alternatif liburan keluarga yang sederhana namun penuh makna. Sampai bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.